أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza fawzan 'azima. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di awal khutbah ini khatib tidak henti-hentinya untuk berwasiat baik untuk diri khatib maupun jemaah sekalian
Untuk senantiasa marilah kita jaga dan tingkatkan iman takwa kita kepada Allah. Tentu iman takwa dalam makna dan arti yang sebenar-benarnya, yaitu imtitsalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan yang diperintahkan Allah dan menjauhi dengan sekuat tenaga apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang diperintahkan Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah sampaikan, "Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa." Qul, katakanlah wahai Muhammad, sadaqallah, maha benar Allah, fattabi'u, maka ikutilah olehmu sekalian, millata Ibrahim hanifa, millah jalan hidup atau agamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kenapa kita disuruh untuk mengikuti Nabiullah Ibrahim? Karena millah Ibrahim itu hanifah, agama yang lurus, agama yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Maka karenanya para sahabat di dalam menentukan ibadah, khususnya ibadah haji, itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj." Kata mereka ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yas'alunaka, mereka para sahabat bertanya kepada engkau wahai Muhammad, anil ahillah, tentang hilal, tentang bulan. Maka kemudian langsung turun ayat jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, qul hiya mawaqitu linnas. Katakanlah wahai Muhammad, bahwasanya hiya, bulan itu, mawaqitu linnas, adalah pandon atau ketetapan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hajj, dan juga bulan itu sebagai pertanda bahwa seseorang itu melaksanakan ibadah haji. Jadi ibadah haji adalah ashhurul ma'lumat, bulan-bulan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mulai Syawal, Zulqa'dah ini para duyufur rahman, tamu-tamunya Allah sudah mulai berkemas dan bersiap-siap. Mudah-mudahan calon tamunya Allah diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan diberikan haji dan hajah yang mabrur dan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, bagi kita yang akan menjadi duyufur rahman, maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kata Allah, laisal birra an tuwallu, laisal birra, tidaklah termasuk kebaikan, yaitu apa? Mendatangi Baitullah min zuhuriha, dari arah belakangnya. Apa maksud datang ke Baitullah dari arah belakangnya? Yaitu yang dimaksud adalah datang ke Baitullah sebagai duyufur rahman, sebagai tamunya Allah, tapi dengan niat tidak mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin niatnya karena yang lain, karena ingin agar usahanya sukses, karena ingin agar jabatannya naik, karena sambil berdagang, berjualan dan lain sebagainya. Maka ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, tidaklah termasuk kebaikan mendatangi Baitullah dari arah belakang. Yang dimaksud adalah mengkuri yang dikarep Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka waqtul buyuta min abwabiha, datangilah Baitullah
menjadi tamunya Allah min abwabiha, dari pintu-pintunya, yaitu pintu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Para ulama menjelaskan di dalam keterangan kitab fikih bahwasanya mendatangi Baitullah sebagai tamunya Allah min abwabiha, dari pintunya, maknanya adalah sucikan hati dan luruskan niat. Niat hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, usahakan ke sana itu betul-betul dengan perbekalan yang cukup. Sebagaimana Allah ingatkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah olehmu sekalian, sebaik-baik bekal adalah takwa. Dalam makna tafsir, makna zad takwa, bekal takwa itu bizadil mal, adalah dengan harta. Kenapa? Karena jangan sampai ketika kita menjadi duyufur rahman, tamunya Allah, hanya bondo nekat, hanya bermodal semangat, kemudian di sana sampai istilahnya minta-minta, menyusahkan orang lain. Ini artinya kalau kita berangkat ke sana justru malah menjadikan susahnya orang lain, itu sama seperti kita mendatangi Baitullah min zuhuriha, dari arah belakang. Maka betul-betul kita siapkan samune yang cukup, kita bekal iman takwa sebagai bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga harus dipertebal lagi. Maka sekali lagi bahwasanya bagi kita yang tahun ini mendapatkan panggilan menghadiri undangan Allah melaksanakan haji dan umrah, maka siapkanlah dengan bekal niat yang seikhlas-ikhlasnya dan bekal harta untuk persiapan di sana sampai pulang lagi. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Namun bagi kita yang belum berkesempatan ke sana, maka juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan kemakburan haji. Jadi kemakburan haji sebagaimana doanya di setiap orang yang ingin melaksanakan ibadah ke sana, itu pasti harapannya doanya ingin menjadi haji dan hajah yang mabrur. Tetapi bagi kita yang tidak ke sana pun diberikan kesempatan yang sama. Bagaimana caranya? Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, man hajjul mabrur, siapakah yang disebut sebagai haji mabrur? Kanjeng Nabi tidak menjawab orang yang sudah pernah menjadi alumni Arafah, orang yang sudah pernah tawaf di Baitullah, orang yang sudah pernah sa'i di Mas'ah. Jawabannya Nabi tidak seperti itu. Apa jawabannya Rasulullah? Al-hajjul mabrur man afsus salam wa it'amut tu'am wa silul arham wa sallu wan nasuniyah. Yang ini tentu melegakan kita yang belum diberikan kesempatan ke sana, punya kesempatan mendapatkan kemakburan haji. Kata Rasulullah, satu, afsus salam, tebarkan kedamaian. Kita jadi agen-agen kedamaian. Jadi dimanapun kita ini bertempat tinggal, itu laksana seperti lebah yang sedang hinggap, meskipun di daun yang sangat rapuh, hampir jatuh pun tidak sampai menggugurkan daun-daun. Artinya tidak menjadi problem sosial. Kalau kita ini menjadi orang yang baik, tidak menjadi biang keributan, tidak menjadi biang problem sosial, maka kita sudah sukses menjadi man afsus salam, orang yang menebarkan kedamaian. Maka secara zahir Rasulullah mengajarkan kepada kita, tiap kali kita berjumpa dengan siapapun, maka di antara bentuk afsus salam, kita mengucapkan salam kedamaian terhadap siapapun yang kita temui. Artinya orang yang kita temui, kita jamin tidak akan terzolimi oleh lisan dan tangan kita. Yang kedua, kata Rasulullah, kalau kita ingin menjadi orang yang mendapatkan kemakburan haji, wa at'imut ta'am, ayo
punya karakter suka berbagi makanan baik kepada orang yang mampu, lebih-lebih yang tidak mampu. Dalam masalah berbagi makanan kita luar biasa. Orang Indonesia khususnya orang Jawa punya tradisi yang luar biasa, senang sekali berbagi makanan. Istri kita baru melahirkan bagi makanan, nanti 40 hari atau 7 hari akikohan bagi makanan lagi, anak kita bagi makanan lagi, sampai dalam keadaan duka pun kita seringkali masih berbagi makanan. Dan ini adalah tradisi orang-orang beriman, bahkan menjadi karakter orang yang mendapatkan kemakburan haji. Maka ini adalah tradisi yang baik kita lestarikan sebagai kita mudah-mudahan mendapatkan stempel minal termasuk orang-orang yang mendapatkan kemakburan haji. Yang ketiga kata Rasulullah, wa silul arham, sambunglah tali silaturahim, suka bergaul bertemu dengan siapa saja. Yang keempat kata Rasulullah SAW, wasallu wan nasunia, kalau kita ingin mendapatkan kemakburan haji, ayo di malam hari ketika orang lain sedang nikmat-nikmatnya tidur, kita sanggup untuk bangun malam, ambil wudhu meskipun dalam keadaan dingin, kemudian kita menghadap ke arah kiblat, tangan kita diangkat dengan mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar. Meskipun 2 rakaat dengan nikmatnya, bahkan sampai fafadat ainah, bercucuran dan berlinang air mata saking nikmatnya berjumpa dan berduaan dengan Allah di malam hari, maka yakinlah meskipun kita belum diundang melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, kita sudah mendapatkan predikat kemakburan haji. Ini bentuk min adillatillah, keadilan Allah. Kemakburan haji tidak hanya monopoli kita yang sudah menjadi alumni Arafah, atau sudah pernah tawaf di Mekah, atau sudah pernah sa'i di Mas'ah. Mudah-mudahan kita yang hadir termasuk orang-orang yang dicatat sebagai mabrur. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.